Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hari ini terasa spesial di channel Kalifakid. Kita kedatangan tamu spesial. Ya, kalau nasi goreng itu biasanya pilih yang spesial, ada toppingnya banyak. Nah, hari ini toppingnya kayaknya kebanyakan ini ya. Tapi kita akan coba bedah toppingnya satu persatu, karena hari ini kita kedatangan Mas Isa ya. Kalau ayah bunda sekalian punya putra-putrinya punya koleksi punya koleksi komik-komik tentang Ghazi, juga tentang Al-Fatih. Mungkin salah satunya adalah karya dari Mas Isa, dan hari ini kita akan bedah tentang komik-komik yang ditulis oleh Mas Isa. Nah, kita sabar dulu ya. Assalamualaikum Mas Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh, Kak Cahyo. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, jadi ini adalah take yang kedua, karena take yang pertama kemarin gagal. Oke, katanya putrinya sakit ya? Alhamdulillah udah berangsur-angsur membaik. Alhamdulillah. Ya, minta doanya moga-moga pokoknya sehat selalu. Ya, juga teman-teman di rumah moga-moga selalu sehat, semangat, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini Kak Isa, kita mau ngobrol nih tentang dunianya Kak Isa yang ternyata sangat dinikmati oleh anak-anak, yaitu tentang dunia komik ya, tapi bukan komik batuk ya, bukan. Oh, nggak boleh nyebut merek ya, nggak boleh ya. Nah, kita akan bicara tentang dunia komik yang saat ini amat sangat dekat dengan seorang Isa gitu, ya. Oke. Kenapa sih Kak Isa ini kok seneng banget nulis komik? Baik, makasih banyak Kak Cahyo. Jadi memang awalnya berangkat dari sebuah keprihatinan, keprihatinan karena ketika main-main ke toko buku gitu ya, komik-komik yang beredar di sana adalah komik-komik yang membuat kita ya geleng-geleng kepala begitu, geleng-geleng kepala. Oh, apa karena harganya mahal, bukan ya? Jadi kalau misalnya kita lihat ya dibuka ya, yang udah dilepas segelnya ya, jangan dibuka. Karena kalau yang mesti segel ya beli ya resikonya. Melepas segel berarti membeli gitu. Nah, kalau kita buka apa aja sih begitu ya yang kita temukan gambar-gambarnya atau cerita-ceritanya begitu. Itu semua memiriskan hati kita tentunya. Karena yang kita temukan di situ adalah cerita-cerita yang kan kebanyakan komik di Indonesia yang beredar adalah komik-komik dari Jepang ya kan? Betul. Dari Anime Jepang, gitu anime, ya. Apa manga ya? Manga. Oh iya, manga. Nah, komik Jepang diterjemahkan kemudian diterbitkan di sini begitu. Dan ketika saya khususnya ya mengalami sendiri ngelihat komik yang beredar ya di toko buku itu, wah itu udahlah cerita tentang apa sih begitu ya, nggak jelas dari segi cerita, kemudian dari segi gambar ya, dari segi ilustrasinya juga tentunya sangat mengkhawatirkan kita ya, gambar-gambar yang vulgar gitu, betul. Gambar-gambar yang vulgar ya kan, tidak senonoh begitulah, apalagi kalau ya kita lihat dari sudut pandang kita sebagai seorang muslim begitu. Kalau misalnya ketika melihat hal-hal itu, komik-komik itu, kemudian saya jadi berpikir apa jadinya ya kalau misalnya anak-anak kita, generasi adik-adik kita membaca komik kayak begitu, dengan gambar-gambar kayak gitu, dengan cerita-cerita kayak begitu gitu. Ya mau jadi apa kan begitu ntar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mereka semua kalau misalnya disuguhkan cerita-cerita dan gambar-gambar yang seperti itu. Ya kan bisa jadi apa ya, 5 tahun 10 tahun lagi begitu ya. Betul. Sangat mengerikan sekali generasi kita kalau diberikan bacaan-bacaan seperti itu. Makanya ya harus ada alternatif buat kita. Kaum muslimin, generasi Islam, karya-karya ya khususnya komik buat anak-anak begitu yang membangkitkan lagi ya kenangan mereka, sejarah mereka terhadap para pahlawan Islam begitu, Kak Cahyo. Makanya memang komik-komik yang saya garap, khususnya saya di bagian menggarap
skripnya, ceritanya, yang kemudian gambarnya diangkat sama partner saya, Mas Handri Satria Hanjaya. Oh iya. Nah, itu khususnya diarahkan kepada pahlawan Islam gitu. Iya, iya, iya. Makanya yang kami garap itu Sultan Muhammad Al-Fatih gitu, Salahuddin Al-Ayyubi, Barbarossa gitu-gitu ya. Memang semuanya para pahlawan Islam. Tokoh Indonesia ada nggak? Tokoh Indonesia itu rencananya akan rilis insya Allah dalam waktu dekat itu Cut Nyadin. Wih, ya Cut Nyadin. Ya insya Allah salah satu pahlawan nasional di negeri kita yang gigih berjuang ya melawan penjajahan gitu. Iya, iya, oke. Nah ini kalau kita lihat dari latar belakang kenapa beliau sangat mencintai dunia komik, yang komik itu ternyata diarahkan untuk dakwah kepada anak-anak, dengan teman-teman di Gozi Publishing ya? Iya. Itu berarti hampir sama dengan Khalifa Kids ya, yang juga sama, keprihatinan kita sama. Cuman memang kalau beliau di buku, kalau kita di fashion ya. Jadi hari ini kan kita kalau masuk ke rumah kamar-kamar anak-anak ya, itu mejanya gambar Spider-Man ya kan? Wallpapernya pokoknya Marvel gitu ya. Itu berarti mereka sebenarnya menjadikan tokoh-tokoh itu sebagai idola. Kalau sudah menjadikan idola, maka tidak bisa tidak mereka akan mengikuti gaya hidup mereka. Padahal kalau kita lihat gitu ya, contoh misalnya, Hulk itu orangnya kuat gitu ya. Tapi badannya hijau. Tapi masalahnya kuat itu karena marah loh. Iya. Padahal Rasulullah mengatakan la takdzab walakal jannah, ya. Janganlah engkau marah, bagimu surga. Artinya justru marah itu harus kemudian bukan kita luapkan, tapi kita kendalikan. Nah, Hulk itu ngajari kalau marah jadi kuat. Nah, itu akhirnya ditiru anak-anak. Apalagi coba? Superman. Nah, Superman makin parah lagi tuh. Pakainya nggak sopan itu. Badannya kan gede banget ya. Tapi pakai ukuran S gitu. Iya pakai ukuran S kan. Harusnya kan XL gitu ya. Ya biar nggak, kalau dalam bahasa Jawa itu MTT. Apa itu? Metetet gitu ya. Kayaknya kayak lemet gitu ya. Iya. Belum lagi pakai celana dalam di luar gitu ya. Gitu ya. Apalagi coba Batman suka begadang gitu ya. Siapa lagi? Spider-Man loncat dari rumah ke rumah orang. Itu kan gentengnya kalau pecah gimana itu kan? Nggak mau memperbaiki genteng tetangga gitu ya. Nah, saya sepakat dengan Kak Isa tadi bahwa nilai-nilai yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang dihadirkan baik melalui film anak maupun komik-komik anak yang sekarang ini banyak diakses anak, kadang-kadang itu lebih kepada nilai kalaupun nggak jorok, nggak mesum, kekerasan. Nah, maka alhamdulillah ini ada Gozi, ada Khalifa Kids, ini collab nih ya. Collab bukan collab bangkrut ya. Kolaborasi bahasa sekarang gitu ya. Nah, itu kemudian bismillah bersinergi untuk kemudian bikin konten-konten yang insya Allah ini menjadi salah satu bagian dari spirit dakwah kepada anak-anak. Karena memang anak-anak itu apa ya? Kayak sedang mencari siapa yang harus ditiru. Gitu loh. Sedang mencari siapa itu. Artinya sedang mencari role model kan gitu ya. Nah, hari ini ya mentok ya Korea gitu. Ya, mulai dari siapa, Lee Min Ho, ya Fu Yung Hai, Capcay, siapa saya nggak tahu lah. Kalau kita pasti nggak tahu ini ya kan. Yang tahu itu siapa? Opa Fuad, itu pasti tahu ya. Oke. Sudah berapa komik yang ditulis? Totalnya ya, campur-campur komik dan novel sudah 28 kira-kira. Udah 28 kali. 28 loh, banyak banget loh, serius. Itu kan kalau nulis itu kan harus cari referensi dulu ya. Dia. Wah, itu berarti kalau yang ditulis sudah 28, referensinya banyak banget ya. Dari mana referensi tentang Barbarossa, tentang Al-Fatih, Salahuddin? Apakah beli kitab langsung atau mungkin browsing atau gimana? Iya, jadi kalau untuk referensi memang khususnya kita ya mau nggak mau ya harus sedia kitabnya, gitu, harus sedia bukunya, karena kalau misalnya hanya mengambil referensi dari internet itu memang agak-agak gimana ya, mau dibilang agak-agak kurang otoritatif lah ya, betul, begitu kurang otoritatif. Kalau misalnya referensinya dari kitab atau dari buku yang ditulis oleh ulama ya, yang mumpuni, yang ilmunya juga sangat-sangat
bagus gitu ya, ilmunya juga sangat-sangat Dalam mendalam, gitu ya. sangat-sangat mendalam. Maka insya Allah dengan mengambil referensi dari para ulama dengan kitab-kitabnya tersebut ya, maka kisah-kisah yang akan diangkat ya ke dalam komik-komik tadi, ke dalam cerita-cerita tadi itu adalah kisah-kisah yang otentik begitu. Jadi otentisitasnya terjaga kalau misalnya mengambil referensi dari kitab gitu. Makanya memang ya harus ada riset dulu kalau misalnya mau menggarap sebuah komik pahlawan Islam apa misalnya gitu. Mesti harus ada riset dulu gitu. Ya risetnya dari referensi-referensi kitab-kitab itu. Oke. Ayah bunda sekalian, teman sekalian, di belakang saya ini ada beberapa koleksi. Nah, kalau anak saya alhamdulillah udah semua koleksi. Wow, alhamdulillah. Ya. Jadi ini pasti punya keuntungan banyak ya, alhamdulillah ya. Oke, kita akan coba ini Salahuddin ya. Oke, kita akan tanya dulu nih. Ini tentang Salahuddin Al-Ayyubi, Rahim Sang Pembebas. Berapa lama nulis? Salahuddin Al-Ayyubi khususnya di skrip ya, skripnya kan karena saya bagian menggarap cerita sama naskah sama skripnya. Yang mengangkat skrip itu nantinya adalah partner saya tadi, Mas Handri, komikusnya Mas Handri. Nah itu kalau buat penggarapan skripnya sendiri untuk satu komik itu rata-rata kira-kira 2 minggu lah, kira-kira 2 minggu satu komik. 2 minggu. 2 minggu. Kalau saya bisa 1 tahun aja nggak selesai. 2 minggu cepet banget loh, serius. Kira-kira 2 minggu ya dengan riset-risetnya dulu. Ya kira-kira 2 mingguan lah. Kalau full jadi sampai ilustrasi sampai siap untuk di ini berapa itu khususnya lama? skrip, penulisan skrip atau story-nya ya. Karena penulisan skrip itu nanti termasuk adegannya, dialognya. Saya mencakup pekerjaan-pekerjaan tadi begitu. Bikin dialog sama adegan. Nah, yang memang lebih makan waktu, tenaga itu di mengangkat ilustrasi. Jadi gambar, jadi adegan. Nah, pekerjaan lebih berat memang digarap oleh partner saya, oleh Mas Andri, karena beliau mengangkat naskah-naskah tadi menjadi gambar, ya panel-panel, kotak-kotak begitu. Kemudian beliau warnai begitu. Nah, total kira-kira kalau misalnya skrip kemudian diangkat jadi gambar, kira-kira 2 bulan sampai 3 bulan satu komik, satu buku. Lumayan juga ya 3 bulan. Puasa loh dia 3 bulan. Oke, baik. Terlepas dari teknis ya, tentunya ada spirit besar yang tadi di awal disampaikan oleh Mas Isa ya, bahwa mau jadi apa ini anak-anak ini. Nah ini menurut saya menjadi perhatian bagi ayah bunda sekalian yang hari ini anak-anak lebih banyak mengakses gadget ya. Iya. Di masa pandemi seperti ini hadirnya komik dari Mas Isa dan teman-teman menurut saya sangat membantu orang tua untuk memberikan sesuatu yang menyenangkan sekaligus juga mendidik. Karena itu sangat dirasakan oleh khususnya saya pribadi ya, karena saya punya 2 orang anak tapi yang satu baru 2 tahun, yang satu Fatih itu sudah kelas 6 SD. Itu apa ya? Itu kalau sudah dapat itu seneng banget. Dan dia nancep gitu loh. Seneng bacanya, seneng lihatnya, dan saya yakin kok ada yang tertanam di dalam benak anak-anak ketika mengakses komik-komik karya Mas Isa. Makanya di masa pandemi ini memang luar biasa membantu gitu ya. Ketika anak-anak sudah belum masuk sekolah, mereka hanya di rumah dan terkadang tadi gadget tadi loh. Makanya sampai ini mungkin juga bahkan ini mungkin ujian untuk orang tua bagaimana menjadi guru di rumah gitu loh. Kalau dulu kan ada meme gini loh, dulu ketika anak dicubit sama guru dilaporkan kan gitu kan. Nah sekarang mungkin dalam bahasa kita mungkin Allah sedang ngasih nih, coba lo jadi guru sekarang di rumah, bisa nggak gitu. Betul. Nah itu betul. Jadi bagaimana ketika perlakuan kepada guru kita lihat ya itu kasihan ya, karena beda dengan kita zaman SD ya. Betul. Kita zaman SD itu jalan di depan guru aja permisi gitu ya. Tapi hari ini apalagi dengan berbagai aplikasi yang
aneh-aneh ya, TikTok apa taktik ya, taktik. Itu juga membuat anak-anak mungkin pinter gampang, zaman sekarang pinter gitu gampang, tetapi adab ya nggak ada. Nah, saya melihat efek dari komik itu luar biasa loh, serius ya. Anak-anak jadi kemudian di rumah itu punya alternatif untuk belajar sekaligus juga mendapatkan keasikan tersendiri. Nah, ya. Jadi bagi ayah bunda sekalian, mungkin dalam bahasa saya ya sebagai seorang orang tua, jangan pelit deh gitu ya untuk memberikan asupan pendidikan yang keren bagi anak-anak, terutama dalam mengenalkan tokoh-tokoh idola Islam bagi anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu kan kayak lahannya, yang kemudian kita yang nanam. Lahan itu ditanami saja dengan bibit yang baik itu tetap akan tumbuh rumput. Apalagi tidak ditanami. Nah, gitu. Nah, ini penting ini. Ya, kita berharap moga-moga komik-komik yang yang Mas Isa dan teman-teman bikin ini moga-moga jadi bagian dari bibit yang baik. Amin. Yang ditanamkan di benak anak-anak sehingga insya Allah akan lahirlah generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi, generasi Muhammad Al-Fatih gitu ya, generasi Khairuddin Barbarossa gitu ya. Nah, dengan apa? Dengan cara tadi, bagaimana menghadirkan komik-komik seperti ini di tengah keseharian anak-anak insya Allah. Nah demikian ayah bunda sekalian obrolan kita di channel Khalifakid. Moga-moga bermanfaat dan insya Allah kita nanti akan coba bahas lebih dalam mungkin sequel-sequel dari komik ini karena ini menarik banget ini ya. Salahuddin Al-Ayyubi, Rahim Sang Pembebas. Ini ada Rahim, ini berarti bicara ibu-ibu ya, gitu ya. Kemudian ini banyak ini nih. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi pertempuran. Salahuddin Al-Ayyubi melawan bayangan. Wah, ini kalau Wong Feng itu tendangan tanpa bayangan ya. Kalau ini melawan bayangan ya. Kemudian ada sebuah langkah. Kemudian awal perjuangan. Keren lah pokoknya. Insya Allah kita nanti akan bedah. Ada sequel-sequel yang menarik, ada bagian, ada part-part yang menarik. Coba kita akan sampaikan terutama untuk anak-anak ya, insya Allah ya. Demikian, moga-moga bermanfaat. Kita ketemu lagi di channel Khalifakid. Nah, demikian, ada kurang dan lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.